Oke, jadi ini kita udah di lokasi test drive, tapi ternyata di sebelahnya ada yang tipe paling rendahnya nih dari MG S5 EV, yaitu tipe Ignite. Perbedaannya apa aja? Sebenarnya kalau dari interior kelihatan banget bedanya. Pertama dari joknya, ini bahannya fabric, walaupun desainnya persis sama dengan yang versi atasnya ya. Cuman di sini ada dinamika warna juga, ada yang warnanya abu-abu, ada yang abu-abu agak muda dikit, dan abu-abu tua, walaupun masih warnanya satu warna abu-abu. Dan pengaturan kursinya, baik driver maupun front passenger, pengaturannya masih manual, jadi belum ada yang elektrik sama sekali. Dan di sini tidak ada wireless chargingnya, cuman masih ada tempatnya. Wireless chargingnya nggak ada ya. Kalau untuk MG Pilotnya atau ADAS-nya itu masih ada, jadi ketara di dalam interiornya doang, sama di bagian luarnya yaitu ada pada velgnya. Kalau di sini one tone warna hitam semua. Nah, ini dia yang tadi aku bilang kalau ada perbedaan dalam peleknya ya. Ini dia jadi one tone, warnanya hitam, tapi masih ada yang bagian plastiknya juga. Dan ternyata ada perbedaan juga untuk ukuran bannya. Di sini, di tipe Ignite ini, tipe paling rendahnya, pakai ban 215/60 dan ringnya 17. Kalau di Magnify itu ringnya 19, guys. Dan ternyata di mobil ini, yang Ignite ini juga belum power backdoor. Oke, sekarang udah ada nih mobilnya, si MG S5 EV dan tipenya yang Magnify. Kita langsung aja masuk ke dalam, kita cobain mobilnya. 18 itu Bapak ground clearance-nya. Oke, saatnya kita langsung jalan aja, kita nyobain bagaimana rasa berkendaranya dari MG S5 EV yang tipe Magnite. Jadi sebenarnya ada perbedaan lagi guys di range-nya. Walaupun kapasitas baterainya sama, yaitu di 49 kWh, tapi range-nya berbeda nih ternyata. Jadi varian terendah yang Ignite itu range-nya 415 km. Sedangkan untuk tipe yang Magnify ini dapetin range-nya itu 410 km. Jadi lebih rendah. Untuk yang varian yang lebih tinggi, lebih rendah 5 kilo dibandingkan varian terendahnya. Why? Kenapa? Karena ada beberapa parts yang udah elektrifikasi di Magnify ini. Contohnya kayak power backdoor ya kan. Terus ada ventilated seat, terus juga ada wireless charging di sini. Jadi emang kapasitasnya lebih dipakai di varian Magnify ini. Jadi ini aku lagi pakai mode yang normal ya guys. Kalau mode normal menurut aku setirnya ini enak banget nih. Karena dia pas aja gitu. Gak terlalu enteng. Jadi beberapa mobil listrik itu suka terlalu enteng. Jadi feels-nya agak ngerasa kayak kita nggak megang kontrol mobil ini gitu, tapi ini malah bagus banget. Dan kayaknya ini ada one pedal. Oh benar, ternyata dia juga ada one pedalnya itu. Jadi kalau kita ngelepas gas ya, ngelepas gas aja itu dia langsung melakukan pengereman secara otomatis karena menggunakan satu pedal, one pedal makanya namanya kan. Ada berapa mode? Ada banyak nih, ada normal, sport, comfort, snow, dan custom. 1, 2, 3, 4, 5 ya guys ya. Dan karena area test drive dari YMS ini lumayan terbatas, jadi kita nggak bisa nyobain yang ngebut-ngebutan ya, jalan cepet, karena ada mobil-mobil lain juga yang lagi jalan tes juga ya. Tapi plusnya adalah kalian bisa nyobain kalau belokan ya, radius putarnya bisa kalian coba. Terus di sini polisi tidurnya pun juga jahat-jahat, jadi benar-benar bisa melakukan pengetesan ke mobil ini. Wow, tuh ini barusan lewatin polisi tidur tuh, tapi guncangannya minim, nggak terlalu banyak, dan kitanya nggak ke hentak-hentak gitu loh. Berarti peredamnya bagus nih, suspensinya. Radius putarnya sih kecil ya guys. Jadi dari kedua varian itu, Ignite maupun yang Magnify, dia sama-sama udah ada fitur ADAS-nya, atau di sini MG nyebutnya MG Pilot ya. Jadi semuanya sudah lengkap. Dan sebenarnya S5 EV ini punya satu varian lagi yang paling atas, yaitu Magnify Max dengan kapasitas baterai yang lebih besar, yaitu di 62 kWh, dan juga range-nya lebih jauh tentunya, 555 km. Wow. Dan harganya tetap beda sih. Dan sebenarnya MG punya promo menarik
tapi nanti aku jelasin waktu kita closing. Oke, jadi aku sudah selesai mencoba test drive dari MG S5 EV ini. Jadi overall yang paling ngena banget di aku adalah rasa berkendaranya atau feel berkendaranya yang berasa kayak bukan mobil 300 jutaan, tapi berasanya tuh ke mobil 500, 600 sampai 700 jutaan bahkan ya. Jadi seperti yang aku bilang, ada beberapa tipe di sini yang Ignite, itu yang paling rendah di bandrol seharga 333,9 juta rupiah. Kemudian di atasnya ada tipe yang Magnify, harganya 355,9 juta rupiah. Dan ada tipe paling tingginya lagi, yaitu tipe Max, itu harganya 555 juta rupiah. Jadi emang agak jauh range harganya nih dari yang tipe tengah sampai ke tipe tertingginya. Dan itu hanya untuk 1.500 customer pertamanya MG aja. So sekalian kayaknya mendingan cobain langsung mobilnya, test drive langsung MG S5 EV ini.